wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Imi Fitriah. Saya dari Mandua, Banyuwangi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dan akan membahas bersama terkait dengan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita membahas materinya, saya ada pertanyaan sederhana untuk kalian semua. Pertanyaan pertama, kira-kira hari ini berapa sih uang saku kalian? Pertanyaan kedua, jadi uang saku itu berapa yang kalian keluarkan untuk membeli jajan? Nah, setiap manusia itu harus memiliki perencanaan keuangan. Meskipun kalian masih menjadi siswa ataupun siswi, kalian juga harus memiliki perencanaan keuangan. Dalam sehari, berapa uang saku yang kalian belanjakan untuk membeli jajan, dan berapa uang saku yang kalian gunakan untuk menabung, agar seluruh kebutuhan kalian bisa terpenuhi dan bisa mencapai kesejahteraan dalam hidup. Berkaitan dengan perencanaan keuangan, tidak hanya individu atau manusia saja yang membutuhkan perencanaan keuangan yang baik, tetapi juga negara. Oleh karena itu, dalam salah satu materi ekonomi ada yang namanya APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih detailnya, bahwa APBN itu adalah rancangan pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu 1 tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan fungsi APBN. Apa saja sih fungsi dari APBN itu? Nah, berikut. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Jadi APBN itu berfungsi untuk merencanakan pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, ada fungsi otoritas. Jadi APBN itu menjadi pedoman terkait pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, ada fungsi alokasi. APBN itu menjadi dasar untuk menentukan apakah pendapatan negara itu digunakan untuk pemerataan atau untuk pembangunan. Melalui fungsi ini juga, APBN bisa menjadi salah satu sarana untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, ada fungsi distribusi. Jadi melalui fungsi ini, pendapatan negara akan disalurkan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat ke satu wilayah saja. Yang kelima, ada fungsi stabilisasi. Jadi melalui fungsi ini, perekonomian negara akan stabil. Dan yang keenam, ada fungsi pengawasan. Melalui APBN bisa menjadi sarana untuk mengawasi pelaksanaan terkait dengan pendapatan dan belanja negara. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas adalah terkait dengan sumber pendapatan negara dan untuk apa saja pendapatan negara dialokasikan. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Kira-kira sumber pendapatan negara itu dari apa saja sih? Ya, betul sekali, dari pajak. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, harus taat membayar pajak. Jangan sampai telat atau bahkan tidak membayar pajak. Karena pajak itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Yang kedua, sumber pendapatan negara berasal dari hibah. Yang ketiga, ada sumber lain, yaitu sumber pendapatan negara bukan pajak. Salah satunya itu dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Nah, dari semua pendapatan negara itu akan digunakan untuk belanja negara, seperti belanja pegawai, kemudian belanja subsidi, dan juga belanja bantuan sosial. Berkaitan dengan APBN, itu ada dua istilah dalam penghitungannya, yaitu defisit dan juga surplus. Jadi kalau defisit, itu pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. Kalau surplus, penerimaannya. Sebelum mengakhiri belajar kita hari ini, saya ada kuis. Coba dikerjakan ya. Kuis ini terkait dengan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang APBN. Berikut kuisnya. Sekian video belajar kita hari ini. Tetap semangat belajar ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.